Kita dari Komering itu teminum banyu Sungai Komering. Ya. Di Palembang teminum banyu Musi. Di Baturajo teminum banyu Ogan. Wanyogan ya. Hampir nak 9 matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih bersama kami di channel Cari Hamara ZNI. Masih dengan aku Jok Dedi dan sudah hadir di tengah-tengah kami hari ini dulur kami, kalau aku manggil dia ini Bang J. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini juga kita bisa dapat informasi dari beliau ini. Yang jelas dia ini kalau menurut pandangan kami kan, dan hasil informasi yang kami dapat ya banyak bakat yang terpendam di Dio ini. Iya. Nah, mudah-mudahan di pertemuan kali ini ya kita dapat informasi dari beliau ini kan. Yang pertama coba kenal ke dulu lah. Ya, namo, asal kan. Ya, kalau udah kati asal bingung juga kayak kami kan. Iya, coba kenalan dulu. Oke, sebelumnya terima kasih lo. Ya. Sudah dilibatkan dan diundang dalam acara podcast ini. Oke. Berbagi cerita gitu. Iya, iya. Sebelumnya kenalkan, nama aku Zainuddin, asli Komering, besar di Baturajo, terpecik di Palembang sekarang. Terpecik di Palembang ada. Sekolah masa kecilnya di mana tuh? TK, SD? Kalau dari riwayat sekolah dulu dari lahir gue. Ya, lahir dulu di Palembang nih lah. Lahir Palembang. Produk Palembang nih lah. Cuman sekitar 5 tahun hijrah. Dari Kalau Palembang. bos, yo, ke Baturajo. Kebetulan di Baturajo dulu rumah akas kakek. Kakek gitu. ya, akas. Kebetulan lagi kosong, jadi balik kan. Aku bapak ini anak lanang tua kan. Iya, Kalau dalam silsilah Komering tuh anak lanang tua itu dapat privilege lah. Kalau di keluarga itu, maka rumah peninggalan itu kosong kan, adik-beradik Udino kalau banyak dibawa oleh Aki kan. Iya. Kok bapak kebetulan saat itu sudah resign dari pegawai, balik ke Baturajo nunggu rumah akas itu. Tahun berapa itu? Kurang lebih 2002. 2002. Kami dulu pindah dari Palembang ke Baturajo. Iya, itu kamu umur berapa 2002? 2002 itu umur 5 sampai 6 tahun lah rentang. Iya. Oh, berarti sekolah SD di situ. SD sempat di Palembang nih lah. Kelas 1, nah naik kelas 2 baru pindah 2002. Kelas 1 di mana tadi? Di Palembang di Kalidoni. Iya. Aduh, kawan di situ kati. Alhamdulillah ada. Sekarang tuh masih ada yang stay di situ kan? Kawan waktu kelas 1 SD. Kawan masih kelas 1 SD. Yang kayak bang begocuan waktu itu. Enggak lah. Iya, dekat sungai, misalnya di situ tuh. Iya, sungai kalau laut menuju wong sana tuh bukan jadi. Oh, laut. Kalau udah masin kan laut. Iya. Kalau pikiran kami teman laut itu luas. Iya, wong Palembang ini memang ionian. Aku galak nang acara sama Ustad Taufik Asnuri itu. Iya, nak kemana dicek? Nak ke laut. Padahal laut nak kati ya dah. Emang agak hiperbolis wong kita nih. Iya. Kapal selam disentaknya, ceker roket disentaknya. Pokoknya dia lebih-lebih. Laju ke galau. Aku banyu sepetak dia menggelaut. Laut ya. Jadi kelas 1 di mana Kalidoni? Di Kalidoni. Nah, pas kelas 2 ke ini tadi ke Baturajo. Nah, sampai kelas berapa di Baturajo itu? Alhamdulillah kita ini di Baturajo itu sampai kelas 3 SMA. Jadi runutannya ini kita dari Komering itu teminum banyu Sungai Komering. Ya. Di Palembang teminum banyu Musi. Di Baturajo teminum banyu Ogan. Wanyogan ya. Hampir nak 9 matahari. Ai lengkap berarti ya dah. Iya. Exodus gitu. Iya. Nomaden. Iya. Jadi dua sesi, ada di Palembang, ada di Baturajo kan. Jadi kawan itu terbagi masa itu kan. Berarti harus penyesuaian lagi pas di Baturajo nyari kawan kan. Adaptasi. Iya. Dulu itu kan kalau di tempat aku tinggal itu kan
masih homogen gak Dedi. Hmm. Jadi karena mayoritas wong Komering jadi totok sama gitu. Hmm. Logat tuh logat Komering kan. Iya, ngomong Cago gini kan. galak bekelakar kan. Iya, iya. Pas di Baturajo gitu kan sudah plural kan. Ah. Wong Ogan, wong Jawa. Jadi ada sedikit sok culture mah itu. Itu apa? Beradaptasi. Iya, penyesuaian dulu Penyesuaian budaya gitu tadi. kan. Iya. Awalnya totok baso Komering kan wong agak asing gitu dingo kan. Iya. Di Baturajo itu mayoritas Ogan kan. Iya, di Baturajo itu kan. Baturajo itu kan. Oh, mayoritasnya Ogan di Baturajo itu kan. Baturajo. Iya, tapi itu Komering kan Baturajo itu. Ogan Komering Ulu, kabupatennya. Iya. Cuman secara Mayoritasnya mayoritas Ogan. Ogan kan. Iya, Ogan Komering dulu kan. Ogan Komering Ulu. Iya. Nah, zaman itu kalau jenis mainan budak-budak waktu itu apa yang hobi kamu masa-masa SD itu kan sampai SMA terus. Kalau SD dulu, SD itu main apa mainan waktu itu yang agak heboh, buat heboh kan pada masa-masa itu. Kalau dulu itu main ekar ini kita nyebutnya. Main ekar. Main ekar. Karena ngumpuli begelok-gelok itu kan. Iya. Jadi satu kehormatan kalau kita itu punya banyak koleksi ekar sama gambaran dulu tuh. Iya. Jadi itu diomongkong oncak. Zaman dulu itu diomongkong oncak. Oncak itu. Oncak, lah banyak koleksi itu. Masalah koleksi banyak. Lah banyak. Berarti wong hebat ini kan. Wong hebat. Iya. Jadi kamu dulu termasuk di situ dengan rombongan kawan-kawan itu ya yang paling lihai lah main waktu itu kan. Mediocre gitu dulu. Cuman sekedar tepuk melok rame bar sama panjang. Jangan ndak kita melok iwe dulu kan. Proses adaptasi tadi kan. Iya. Karena kalau di tempat aku lahir dulu tuh kan banyak ini tuh daerah perairan. Jadi kalau nak main-main ekaran, main-main layangan itu kan susah. Main bola. Iya. Jadi aku agak ada asing beberapa permainan yang jarang aku temukan dan yang aku mainkan dulu pas di Palembang. Pas pindah itu kan. Pasti pindah itu. Iya, jadi belajar dulu kan. Belajar dulu. Kamu yang nomor berapa dari keluarga? Alhamdulillah kita anak pertama, anak Iya. sulung. Iya, jadi katik contoh ya dak berhubung anak pertama kan. Ada dek zaman. Ada dek. Yang nak ngajak main dak katik terpaksa nyari kawan dulu Nyari kan. kawan. Iya. Iya. Terima kasih Nian, bagus. Soalnya katik contoh. Iya. Lah ada musim PLN waktu itu kan yang agak terang juga, ada TV mungkin sudah kan. Ya. Nah, nama aku nih dari Kiai Kondang juga pas dulu sering-sering nonton di TV. No, iya, pilihan nama wong tua itu kan berarti kan ada ini dulu kan. Ada inspirasinya. Iya, inspirasi untuk Jadi tunjuk nama. Zainuddin ini dari Kiai Kondang lah, dari Kondang dulu. Zainuddin MZ kan. Nah, iya. Jadi punya harapan dulu. Dai sejuta umat kan. Dai sejuta umat. Ya. Akas aku dulu Kak Dedi punya harapan besar. Aku ini setidaknya punya giro macam beliau itu kan. Ya. Dakwah dan juga menjadi trendsetter lah. Ya. Apalagi nama Zainuddin ini kan kalau di harfiah kan bagus kata atau Zainuddin perhiasan agama. Itu kan. Itu. Ya, wong zaman dulu kan sangat terti hal-hal yang semacam itu kan. Yo. Ya, dan dia memang ada perhitungan-perhitungan. Ya. Nah, dengan cita-cita Aka seperti itu dinjuk nama itu pas SMP ke MTS atau kemana tuh pas selesai SD-nya itu? Dulu itu sebenarnya sempat pengen mondok dulu. Cuman karena dulu masih rayon kan. Nah, Kebetulan kita tinggal sama bapak kan. Bapak nih cara udah galak ribet caranya kan. Aku tuh pengen mondok karena di lingkungan aku rumah Baturajo itu kebetulan banyak tokoh-tokoh agama itu kan. ya di lingkungan tempat tinggal itu kan. Nah, jadi belajar di situlah. Belajar di situ. Kita pengen gitu nih kan. Ya, nak mondok tadi. Nah, mondok tadi. Cuma karena galak ribet dan juga sistem rayon tadi sudah ngalur belah kata bos. Iya. Apa boleh buat jadi. Tapi secara naluri kamu pribadi untuk ke arah spiritual seperti itu ada kan? Ada dulu itu memang kita dulu di SD itu memang sudah di TPA kan. Iya. Di TPA bahkan dari TPA ke TPA dulu menyambangi kan. Iya. Bukan karena kita itu berprestasi. Cuman galak nak tamat hafalan ngaji dulu. Kita dipindah-pindah waktu itu. dipindah-pindah ke Disiap orang kota, tidak? rotan masih. Iya. Nah ini zaman itu sudah ada belum listrik? Zaman kamu itu? Alhamdulillah. Belajar ngaji itu? Lado kan. Lado ya. Lado, Iya. Ya soalnya
sempat ada di zaman kami lah, aku itu belajar ngaji itu pakai lampu teplok itu nah. Yo, Nah, terus agak berkembang dikit pakai lampu petromak. Kalau bahasa dusun kami itu lampu kin. Lampu kin. Iya, pakai minyak tanah kan. Dikumpul jadi pupuan beli. Minyak itu kan. CK CK. Iya, untuk penerangan pada waktu itu kan. Jadi sempat belajar ngaji. Masa SD sudah belajar ngaji. Belajar ngaji itulah aku tuh banyak bakat dulu kecil dulu. Iya. Karena ada rotan tadi. Iya. Ada cambuk. Jadi SMP memang belajar kemana akhirnya nentu ke SMP negeri dulu. Rayon di itu dan kebetulan enggak perlu jauh dari tempat tinggal kan. Tempat tinggal. Jadi masih sering jogging dulu kan. SD, SMP, SMA itu sering hiking lah menjadi gitu tuh. Kawan-kawan. Iya. Kumpul kan bareng. Iya. Jadi berangkat dari rumah ke sekolah jalan. Jalan kaki. Iya. Dengan rombongan tidak banyak, tidak terasa kan walaupun terasa lewat hutan masih. Waduh lewat hutan-hutan juga. Yo, masih galak ngumpuli parah dulu kan ini. Apa? Buah parah itu kan. Pedekan namanya gitu tuh. Oh, pedek. Galak main. Oh, ngadu-ngadu buah itu kan. Aman uji kami Batu Raja pedekan. Yo. Pedekan. Iya, itu kan itu yang buat gitu ceria sama kebahagiaan kalau balik berjalan kaki itu. Ada kepuasan dewe kan dari hasil itu pas menang ngadu itu ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri. Iya. Nah, terus SMA di Batu Raja itulah. Batu Raja juga. Batu Raja itulah, alhamdulillah. Dan di SMA juga mulai ngembangkan potensi dan juga ada terbesit dulu pas SMA pengen ngelanjutkan ke jenjang serius di bidang sepak bola dulu. Pengen jadi pemain sepak bola. Pengen jadi sepak bola. Iya. Ada musim-musimnya dulu kan. Iya. Ada kepengenan juga kayak itu kan. Ada bahkan sempat ikut SSB dulu. Apa tuh? Sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Kalau di Batu Raja tuh terkenal namanya Arjuna. Nah, itu komunitas semacam pembinaan lah ya. Satu bakat-bakat anak-anak muda itu untuk dilatih main sepak bola. Oke. Nah, ini pesan untuk kawan-kawan yang masih muda-muda yang masih sekolah. Sekarang kan kamu sudah selesai kan SMA. Iya. Nah, pesan untuk kawan-kawan yang masih sekolah atau saat ini sedang berjuang baik itu SMP atau SMA, apa dia pesannya supaya mereka nih sekarang ini kan luar biasa ini dengan berkembangnya teknologi ini ya, jadi seolah-olah laju banyak pergeseran nilai. Nah, pesan kamu apa untuk kawan-kawan yang masih muda khususnya di pemirsa channel Cari Hamada SNI ini? Iya, pesan juga sama yang sering aku sampaikan kebetulan di sekolah kan. Iya. Untuk generasi muda ini karena adanya bonus perkembangan teknologi ini kan lebih memungkinkan untuk belajar gitu kan. Dan juga tantangan lainnya ini ada sedikit gangguan dan godaan teknologi ini kan. Ada dua sisi mata uang tadi kan. Nah, tapi di balik semua itu substansinya kan semua kemudahan dan juga apa yang menjadi produk peradaban yang termutakhirkan saat ini kan memudahkan dan juga lebih membantu kita ini mengeksplorasi pengetahuan. Nah, harapannya untuk generasi muda terutama kawan-kawan yang masih di bangku SMP, SMA, nah itu mampu mencari potensi-potensi dan juga peluang-peluang terutama dari belajar dari internet kan, dari channel. Nah, itu kan pemanfaatan lebih baik dari perkembangan teknologi ini kan. Ya, jangan sampai salah menggunakan itu teknologi. Karena kan media kan. Teknologi ini media. Karena jatuh di tangan orang yang salah, maka akan menimbulkan kemudaratan kan. Tapi kalau bijak menggunakannya itu media ini akan berbuah kemaslahatan gitu kan. Nah, itu luar biasa. Itu kan mungkin pesan yang bakal tersampai dengan kawan-kawan, khususnya di pemirsa di Cari Hamada SNI. Yang mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa menginspirasi dan memotivasi kawan-kawan sekalian. Ya, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di kesempatan lain waktu. Terima kasih banyak Bang J atas waktunya. Terima kasih juga kami ucapkan seluruh pemirsa di channel Cari Hamada SNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.